Siapa membaca akhir surah Baqarah di petang kemarian dan dia mati pada malamnya itu, Allah wajibkan dia masuk surga. Nang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasul sampai habis. Nah, inting mana bacaannya itu. Wasallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Wa amma qawluhu radiyallahu anhu wal khawfu lillahi al-azimi wa birraja wa kilahuma mislu dawa'il anfa'i. Wal khawfu tawajjuhul qalbi wa ta'allumuhu lintizari makruhin mustaqbal war raja'u irtiyahul qalbi wa sururuhu lintizari mahbubin mustaqbal. Wa kilal khawfi war raja' mislu dawa' fahuma dawa'ani lil qalbi min maradil amni min marillah wal ya'si min rahmatih. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولا ييأس من رحمته إلا القوم الخاسرون. ومعنى الأمن أن لا يجوز أن الله يعذبه ومعنى اليأس أن لا يجوز أن الله يرحمه وذلك جهل بالله وهو مرض معتب ودواؤه الخوف والرجاء لأن التجويز يصحبهما فلا يقطع على الله بأمر فإن الله شديد العقاب والله غفور رحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Habib, harap dan takut. Wal khawfu lillahil azim wa birraja fa kilahuma mislud dawa'il anfa'i. Rasa takut dan harap kepada Allah yang Maha Agung, keduanya adalah obat yang sangat mujarab. Orang-orang yang suka maksiat itu paling mujarab diobati dengan khauf, dengan takut. Sedangkan orang yang malas melakukan taat itu paling mujarab diobati dengan raja, mengharapkan rahmat Allah. Takut atau khauf artinya adalah penderitaan dan rasa sakit hati yang timbul karena memikirkan kedatangan sesuatu yang tidak disukai. Itu artinya khauf, pengertian takut. Umpamanya esok orang datang menagih hutang, sedangkan kita pada hari ini kada berisi duit segan membayar hutang. Nang datang ini pak jangan membawa polisi, bila kita kada datang tangkapnya, kada bayar ditangkapnya, maka esok tanggalnya. Nah, jadi hari ini kita tentu ada khauf. Karena apa? Nah, karena memikirkan kedatangan sesuatu yang kada disukai esok hari. Jadi hari ini mungkin gelisah, nah, memikirkan kemana cari duit, kemana betalang, apa yang harus dijual, apa yang disandaakan, apa yang disiwakan supaya isuk kawa tabayari. Nah itu khauf. Sedangkan harap, raja,
adalah ketentraman dan kebahagiaan hati yang muncul karena menunggu kedatangan sesuatu yang menyenangkan. Esok raja pajang datang ke rumah kita membawa hadiah. Nah, tentu kita hari ini menunggu esok, hati kita bahagia, hati kita senang. Dan kita bekerja, berusaha, membersihi rumah, menghiasi rumah untuk menyambut kedatangan raja tadi. Nah, itulah ngarannya harap di sini. Rasa takut dan harap adalah obat bagi hati yang merasa aman daripada makrullah dan berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang merasa aman daripada perdaya Allah, makrullah, perdaya Allah, merasa aman, itu diobati dengan khauf. Sedangkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu diobati dengan raja, mengharapkan keluasan rahmat Allah. Hanya orang-orang yang merugilah yang merasa aman daripada makrullah, perdaya Allah, dan berputus asa dari rahmatnya. Itu orang-orang yang rugi. Merasa aman dari makrullah, perdaya Allah, artinya meyakini bahwa Allah tidak mungkin menyiksanya. Ada anggapan di dalam hati kita bahwa Allah itu kada akan menyiksa. Ada anggapan di hati kita bahwa Allah itu kada memasukkan kita ke neraka. Ada anggapan bahwa kita mati husnul khatimah. Nah, ini ngarannya adalah aman, merasa aman dengan tipu daya Allah. Yang kalau kita dalam hati ada merasa demikian, hati rasa masuk surga, hati rasa matinya husnul khatimah, hati merasa bahwa dia selamat daripada api neraka. Kalau ada rasa-rasa macam itu mesti diobati dengan khauf, dengan takut kepada Allah. Disuruh kita melihat sejarah-sejarah orang yang telah lalu. Membaca sejarah Bal'am bin Ba'ura, salah seorang aulia Allah yang mengetahui Ismullahil A'zam, yang bila berdoa dikabulkan Allah, ternyata matinya dalam keadaan kafir. Kita membaca sejarah Barsisa Al-Abid, orang yang ahli ibadah, Barsisa, ternyata mati dalam keadaan sujud kepada syaitan. Nah, ini contoh orang yang terperdaya. Kalau kita merasa aman bahwa kita sudah merasa punya ibadah yang banyak, kita merasa punya wiritan yang banyak, kalau mati asa husnul khatimah, nah ini kada boleh. Nah, mesti dibayangi, diimbangi dengan khauf, dengan takut, dengan takut. Salah seorang khadamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Karkarah, ini orang yang berkhadam kepada Rasulullah. Rasulullah perang 4 perang. Kapan Rasulullah keluar 4 membantu Rasulullah. Dalam peperangan Karkarah mati berperang 4 lawan Rasulullah. Karkarah mati dalam perang, mati syahid hitungannya nih. Mana pembantu Rasulullah, mana matinya dalam berjuang fisabilillah bersama Rasulullah. Ternyata Nabi mengatakan huwa finnar, dia masuk neraka.
Nabi mengatakan dia masuk neraka. Kenapa sebabnya? Karkarah ini orang yang berkhadam kepada Rasulullah, yang umpat berjuang bersama Rasulullah, matinya mati syahid dibunuh orang kafir. Ternyata ujar Nabi, huwa finnar, dia masuk neraka. Ternyata dia menyembunyikan satu lembar pakaian daripada harta ghanimah, harta pampasan perang. Dia hanya mengambil satu lembar baju daripada harta negara. Harta ghanimah itu pampasan perang milik negara yang berhak membagi Rasulullah. Ada si kakarah ini kada menyalip sebuting mati. Nah, jadi di sini kada kelihatan mana jasanya membantu Rasulullah, mana jasanya ikut berjuang dengan Rasulullah. Ternyata hanya dengan mencuntan selembar baju dia sudah masuk neraka. Nah, ini keadilan Allah. Kalau kita melihat sejarah-sejarah macam itu, pasti kita kada akan merasa bahwa kita ini husnul khatimah, kita masuk surga, kita selamat dari neraka. Nang kita andalkan cuma amal ibadah kita, nang kita lakukan nang macam wah ini. Apa ada keunggulan kita, maka kita yakin maka husnul khatimah. Apa ada yang kita unggulkan, kita beranggapan kita masuk surga. Apa ada keunggulannya? Menelawan karkarah tadi, menelawan Bal'am, menelawan bersisa ibadah kita. Nah, jadi ini obat untuk mereka-mereka yang merasa bahwa dia sudah husnul khatimah, dia sudah surga, dia sudah selamat dari api neraka. Dalam sejarah lagi disebutkan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah anak ulih Muawiyah. Muawiyah ini ipar ulih Nabi. Ipar ulih Nabi kita dan sanaknya Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Yazid, anak ulih Muawiyah. Muawiyah ini adalah semasa hidupnya Nabi termasuk salah seorang juru tulis wahyu. Nah, jadi Yazid ini bukan main, mamarinanya ada istri Rasulullah, abahnya Muawiyah. Ternyata Yazid ini mati dalam keadaan kafir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada ada alasan kita ini beranggapan bahwa kita pasti selamat daripada su'ul khatimah. Ada alasan kita selamat daripada neraka. Ada yang pasti semuaan itu. Merasa aman daripada makrullah artinya meyakini bahwa Allah tidak mungkin menyiksanya. Itu khauf obatnya itu. Sedangkan berputus asa dari rahmat Allah artinya meyakini bahwa Allah tidak akan merahmatinya. Nah, ini pun juga salah. Sudah merasa aku kada ada harapan dapat ampunan Allah, merasa bahwa kada ada harapan aku masuk surga, merasa kada ada harapan aku husnul khatimah. Nah, ini pun salah. Ini mesti diobati dengan raja, dengan mengharap keluasan rahmat Allah. Ada hadis cerita seseorang yang membunuh 100 orang. 100 sikung dibunuhnya. Ternyata yang membunuh 100 orang ini, begitu dia tobat dan hendak menuju tempat di mana orang-orang baik berkumpul, mati di tengah jalan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibawa kepada ahli surga. Padahal dosanya 100 orang yang dibunuh.
Kan membunuh seekor orang aja, membunuh 10 orang aja, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Nah, membunuh 100 nyawa pun dapat rahmat Allah. Asalkan mau mengharap. Keduanya merupakan sikap orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah. Kalau kita merasa yakin kita selamat, atau kita beranggapan ada harapan selamat, nah itu sikap orang-orang bodoh yang tidak mengenal Allah. Keyakinan seperti ini adalah suatu penyakit yang membinasakan, yang hanya dapat diobati dengan memiliki rasa takut dan harap. Dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi zid tawli la ilaha illahu ilaihil masir. Artinya yang mengampuni dosa. Itu Allah mengampuni dosa dan menerima tobat. Itu ayat membuat kita bisa berharap kepada Allah. Sangat pedih siksanya. Nah, ini sambungannya membuat kita takut kepada Allah. Sangat pedih siksanya. Memiliki karunia. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, hanya kepadanya lah seluruh makhluk kembali. Ini ayat mencakup antara khauf dan raja. Hati akan merasa sakit dan menderita ketika membayangkan betapa kerasnya siksa Allah Ta'ala. Kayak apa kerasnya siksa Allah? Begitu dibayangkan. Rasulullah SAW menyatakan, narukumul lati tuqidun juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ujar Nabi kita, artinya api yang kalian nyalakan, api dunia nih, segan kita memasak, segan apa, itu hanya 1 bagian daripada 70 bagian api jahannam. Artinya panasnya neraka jahannam itu 70 kali lipat daripada api yang panasnya dalam dunia. Nah, itu siksa Allah kepada orang-orang yang ingkar. Ini hadis menumbuhkan takut. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersama para sahabat dudukan. Parahatan dudukan, ada tadangar suara menggerincing nang saling nyaringan. Datang di mana suaranya? Bunyi menggerincing. Ujar Nabi, kamu tahulah bunyi apa nang tadi? Ujar sahabat, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu, kami kada tahu bunyi apa itu. Ujar Nabi, itu batu nang telah diluntarkan 70 tahun yang lewat, baru sekarang sampai ke dasar neraka jahanam. Nah, itu dalamnya neraka jahanam. Dari tabing ini yang digugurakan batu 70 tahun hanya sampai ke dasarnya. Itulah tempatnya siksaan orang-orang yang ingkar menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membayangkan, tentu merasa sakit hati. Dalam hadis lagi Rasulullah mengatakan, artinya ujar Nabi kita, andai kata di masjid itu terkumpul orang 100.000 atau lebih, dan bernapas satu orang ahli neraka,
niscaya terbakar ke 100.000-nya itu, hangus kepanasan. Hanya napasnya orang neraka. Makanya syadidil iqab, Allah itu punya siksa yang keras. Allah kalau menyiksa kada ma'al-alang, kalau memberikan nikmat pun kada ma'al-alang. Syadidil iqab, bersangatan siksanya. Bila kita baca ayat-ayat seperti itu, sedangkan kita merasa ada maksiat, ada salah lawan Tuhan, tentu ada timbul rasa sakit di dalam hati kita. Nah, itu ngarannya tahu. Dan akan merasa senang ketika membayangkan keluasan rahmat dan ampunannya. Kalau kita membayangkan betapa luasnya rahmat Allah, berapa luas ampunannya, timbul dalam hati kita senang. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza maridal 'abdu thalathata ayyam kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu." Ini keluasan rahmat Allah dan ampunannya. Ujar Nabi kita, apabila garing seorang hamba itu 3 hari, 3 hari garing, sigar, maka dia keluar daripada dosanya seperti bayi yang baru lahir. Nah, kalau kita mendengar itu dan kita biasa garing 3 hari lebih, tentu akan timbul gembira di hati kita dan mengharap kepada Allah. Dalam hadis lain lagi tentang keluasan rahmat Allah, barang siapa, ujar Rasulullah, artinya barang siapa di pagi hari membaca subhanallah wa bihamdih 100, kena kamarian pulang membaca subhanallah wa bihamdih 100, diampuni dosanya, walaupun dosanya lebih banyak daripada buih di seluruh laut yang ada di bumi ini. Nah, ini keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi hadis mengatakan, barang siapa mengata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah, wajabat lahul jannah, dia pasti masuk surga. Siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah, wajabat lahul jannah, ujar Nabi kita, dia pasti masuk surga. Maka itu hadis. Ini luasnya rahmat Allah yang bisa menumbuhkan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca akhir surah Baqarah di pagi hari, dia baca akhir surah Baqarah, lalu dia mati pada hari itu, Allah wajibkan dia masuk surga. Siapa membaca akhir surah Baqarah di petang kemarian dan dia mati pada malamnya itu, Allah wajibkan dia masuk surga. Nang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar Rasul sampai habis. Nah, inting mana bacaannya itu. Nah, ini Allah menampakkan keluasan rahmat. Dan akan merasa senang hati kita, maksudnya ketika membayangkan keluasan rahmat dan ampunan, meskipun pada saat yang bersamaan ia mengetahui betapa keras siksa Allah. Perasaan takut dan harap bagaikan sepasang sayap burung.
Rasa harap akan menggerakkannya untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Kita misalnya mendengar hadis Rasulullah tadi, siapa-siapa yang membaca subhanallah bihamdih 100 bisukan, subhanallah bihamdih 100 kamariah, Allah ampuni dosanya walaupun lebih banyak daripada buih di laut. Nah, kalau kita baca itu hadis, nah kita berharap diampuni dosa kita, otomatis tergerak kita untuk membaca subhanallah bihamdi 100. Rasa harap akan menggerakkannya untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin, dan rasa takut akan mencegahnya dari segala keburukan. Jadi antara harap lawan angan-angan itu ada bedanya. Amani ngarannya atau umniyah, angan-angan. Angan-angan ini orang berharap tapi kada berbuat, itu angan-angan. Berharap masuk surga, berharap dapat syafaat, berharap husnul khatimah, tapi kada berbuat, itu angan-angan ngarannya. Ini kada ada artinya. Nah, kalau raja ini artinya adalah mengharap dan berbuat. Sesudah kita membaca subhanallah bihamdih 100, kita bisa berharap dosa-dosa kita diampuni Allah. Sesudah kita membaca akhir surah Baqarah, kita bisa berharap mati masuk surga. Nah, itu bedanya antara harap dan angan-angan. Harap dan takut adalah dua makam para salik dan hal orang-orang yang meniti jalan menuju Allah, Tuhan alam semesta. Barang siapa yang benar-benar memiliki kedua sifat tersebut, harap dan takut tadi, maka dia telah memiliki dua makam. Salah satu makam yang mesti dinaiki oleh orang yang berjalan menuju Allah, itu ada makam harap dan takut. Nah, makam harap dan takut itu dijadikan untuk mengimbangi, mengimbangi perasaan seseorang. Karena perasaan timbul karena rasa baik, nah imbangi dengan takut. Timbul perasaan kita terlalu kada baik, imbangi dengan raja, mengharap rahmat Allah. Di dalam makam orang salikin, Al-Habib Abdullah Al-Idrus mengatakan, ini khauf dan raja sudah makam yang tinggi, makam 7 dan 8. Orang yang memiliki raja, khauf dan raja ini, khauf 7, raja itu 8. Jadi sesudah tubat, wara, zuhud, sabar, fakir, syukur, khauf, raja, 8. Maka dia telah memiliki dua makam. Sebab makam adalah semua sifat hati yang benar-benar telah melekat kuat dalam diri seseorang, dan hal adalah semua sifat hati yang belum melekat kuat dalam diri seseorang. Kalau hal itu kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Tapi kalau sudah makam, itu melekat di dalam hatinya. Harap dan takut adalah termasuk daripada sifat-sifat dan ahwal-ahwal hati. Sedangkan hal hanya dapat diperoleh dengan ilmu dan tidak akan sempurna kecuali dengan amal. Jadi setiap makam, mulai tubat, seterusnya sampai ini khauf, sampai raja, itu kada bisa kita dapatkan, kada bisa kita peroleh
kecuali berdasarkan 3. Khauf contohnya, itu kita bisa khauf ini disebut orang yang takut kepada Allah bila sudah 3 perkara. Pertama ilmu, kedua hal, ketiga amal. Ilmu, mengetahui beratnya siksa Allah, mengetahui keperkasaan Allah. Nah ini ilmu ngarannya. Bila kita sudah tahu Allah itu maha kuat, maha perkasa, siksanya maha pedih, tahu itu, timbul hal, keadaan apa keadaannya? Takutan, sakit hati. Nah, sakit hati. Bila sakit hati, timbul gawian. Nah, apa gawian? Meninggalkan kebiasaan yang buruk, kebiasaan maksiat. Nah, hanyar kita disebut ngarannya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itu juga halnya raja, mengharap Allah ini. Kita bisa disebut termasuk orang-orang yang yarjun Allah, mengharap Allah. Kita bisa digolongkan ke situ dengan 3 perkara. 1 ilmu, 2 hal, 3 amal. Ilmu apa? Allah itu maha luas kasih sayangnya. Allah maha luas ampunannya. Baca kisah-kisah yang tadi keluasan ampunan Allah. Timbul dalam hati kita ini senang. Timbul dalam hati kita ini gemar beribadah. Itu hal ngarannya. Lalu dipraktikkan dalam gawian. Nah ini amal. Umpamanya kita mendengar orang sembahyang ini dapat pahala yang besar daripada Allah. Kita tahu itu, kita senang, kita gawi. Nah, kita ngarannya orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuaan takutnya, harapnya itu mesti ada ilmu dahulu. Dari ilmu timbul keadaan hati, dari keadaan hati timbul praktik anggota. Sedangkan hal yang hanya dapat diperoleh dengan ilmu dan tidak akan sempurna kecuali dengan amal. Allah mewahyukan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah mempersekutukan Tuhannya dengan seorang pun di dalam beribadah. Beramal saleh. Seseorang yang berharap kepada Allah Ta'ala akan selalu berjuang untuk beramal saleh dan tekun berbuat kebajikan. Jika harapannya benar, orang itu bisa disebut punya makam raja yang benar. Orang itu bisa bujur dikatakan punya makam harap kepada Allah yang bujur. Tandanya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan merasakan kenikmatan dalam beribadah dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dia akan bersikap seperti orang yang sedang memohon kepada seorang raja yang besar dan dermawan. Orang sembahyang itu ada dasarnya karena takut. Aku mau ada sembahyang, aku takutan sembahyang. Nah ini takut nang bujur. Aku nak sembahyang yang mendapat pahala Allah. Sembahyang, nah ini harap nang bujur. Ini harap nang bujur. Namun ibadah itu lebih baik didasari raja daripada khauf. Lebih baik dasarnya harap daripada takut. Rasa takut kepada Allah bukanlah lawan dari rasa harap kepadanya. Bukanlah lawanan rasa harap. Lawan rasa harap adalah putus asa. Putus asa. Sudah putus asa, sudah merasa berdoa kada kabul. Ini baca doa ini nah, masa kada kabul aku baca doa ini. Nah itu putus asa ngarannya. Kalau kamu hendak selamat, hendak bahagia, hendak nyaman nih amalakan ini. Baca doanya. Dalam hati sudah menolak,
asa ada yakin, asa kada kabur. Nah ini putus asa lawan rahmat Allah. Itu dosa besar. Merasa putus asa dengan rahmat Allah. Sedangkan lawan rasa takut adalah perasaan aman dari makrullah, dari tipu daya Allah. Barang siapa takut kepada sesuatu, dia akan lari menjauhinya. Akan tetapi orang yang takut kepada Allah akan lari menghampirinya. Perbedaan takut kepada makhluk dan takut kepada Khalik. Seseorang yang takut kepada Allah akan meninggalkan berbagai maksiat, keinginan-keinginan nafsunya dan kenikmatan yang bersifat rendah, serta menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan buruk dengan melakukan berbagai ketaatan. Ini orang yang takut lawan Allah pasti meninggalkan keburukan-keburukan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang panjang, yang ringkasannya artinya, ujar Nabi kita, di dalam neraka itu, siksa Allah bermacam-macam. Dan di antara siksa Allah itu ada yang sangat mengganggu kepada ahli neraka lainnya. Ini orang ini karena siksanya ini bersangatan dasar sampai yang lain pun merasa terganggu, merasa tambah sakit dengan yang sebelahnya ini. Ada ujar Nabi, seseorang dalam neraka itu disiksa, dibuat di dalam pati daripada bara api. Dikunci, kuciak dalam pati bara api itu, sampai kawan neraka sebelah terganggu, kuciak dalam pati ini amuk-amuk. Ujar Nabi, siapa itu yang dalam pati bara api ini tuh? Patinya sudah bara api, dalam neraka pula andaknya. Ujar Nabi, itu adalah orang-orang yang mati membawa hutang dan kada bisa membayarnya. Ini orang berhutang, mati kada dibayar hutangnya, dia disiksa di dalam api neraka dengan siksa demikian, dibuat dalam pati bara api. Para ulama ahli hadis mengatakan maksudnya nang berhutang di sini adalah orang nang berhutang untuk maksiat atau orang nang berhutang untuk bernyaman-nyaman, bernikmat-nikmat. Ada kawan bayari mati, nah ini. Lain hal kalau orang berhutang untuk makan atau orang berhutang untuk menukar pakaian yang menutupi auratnya. Ada kawannya bayari mati. Nah, asalkan inya niat membayari dalam dunia, itu di akhir kan akan dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hendak makan enggak ada berduit berhutang. Pakaiannya sudah hancur, nak nukar pakaian enggak ada kau berhutang. Nak membayari kada ada duitnya. Mati, itu Allah akan membayarkannya. Nang disiksa tadi orang nang berhutang untuk bermewah-mewah, berhutang untuk kemaksiatan, nah kada kau membayari mati. Ada warisnya kada membayarinya juga, iya hukumannya itu. Nah ini hadis yang mengerikan ini adalah membuat takut. Takut apa? Takut kita berhutang. Kalau kita bujur-bujur takut kepada Allah, maka ada wani berhutang, ngeredit sepeda motor ada wani berusia mati, ngeredit motor ada wani berusia mati, anak buah ada membayariakan habis dalam utak itu dikurung orang. Nah ini membuat kita kada wani berhutang untuk hal-hal nang kada mendesak, hal-hal nang kada darurat. Karena orang berhutang kalau mati ya macam itu. Nabi aja kada mau nyambayangkan. Orang mati yang masih ada hutang, kecuali ada yang menjaminnya.
Jadi kalau kita takut bujur dengan Allah, takut bujur dengan ancaman siksa Allah, sedemikian ini takutan kita berhutang. Takutan. Ada lagi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga itu seseorang nampak lilitnya beuluran. Beuluran terburai dan menimbulkan bau yang bersangatan bau. Sampai-sampai orang yang di sampingnya dalam neraka itu berjauhan kada tahan mencium ini. Nah, siapa itu ujar sahabat? Ujar Rasulullah, itu adalah orang yang bakamih dalam dunia sembarang tempat dan kada bebasuh. Ini hukumannya, makamih sembarang kamih, perancingannya kada dijaga, najisnya ke situ kamari. Kayaknya sembahyang, jelas sembahyangnya kada sah karena membawa najis. Ini di akhirat disiksa dengan demikian. Nah, ini hadis membuat kita takut untuk sembarangan buang qada hajat itu. Ada lagi di situ ujar Nabi, seorang yang mengalir dari mulutnya itu darah dan nanah, nang bau busuknya luar biasa. Andai kata lubang jarum dibukakan, bau busuk itu sampai ke dunia, kematian orang di dunia ini. Mencium bau busuknya itu, dimuntung keluar darah dan nanah. Ya sahabat, siapa itu wahai Rasulullah? Ini jar Nabi orang-orang nang katuju menyampaikan berita nang ia dengar tanpa meneliti kebenaran berita itu. Ada habar kisahkan, ada habar kisahkan, kada diteliti habar ini bujur kada, habar dusta, fitnah atau apa. Ini kada kau menyimpan, ada kau tak dengar, kisahkan aja. Ada kau dengar apa, ceritakan. Nah, ini hukumannya. Nah, ini hadis, ini ancaman. Kalau kita takut dengan Allah, takut dengan siksa Allah, hati-hati mendengar berita-berita itu, jangan sebarang umumkan, sebarang sampaikan. Yang keempat, ujar Nabi kita, ada di dalam neraka itu orang yang makan daging. Nah, makan daging seorang, daging orang dimakani, daging seorang dimakani, dimakan tumbuh pulang, makan pulang dagingnya, menimbulkan bau nang kada nyaman juga. Nah, ini orang-orang yang suka menyembati orang, suka menggibah orang. Nah, hadis-hadis yang macam itu adalah ilmu arannya, ilmu pengetahuan. Kalau kita sadari, kita teliti, dan kita orang yang suka menggibah, membaca hadis ini tuh, sakit kada hati? Bila kada sakit, kada tahu di Tuhan orang yang arannya ini. Berarti kada takutan. Ini hadis macam ini. Orang yang mati berhutang macam ini. Orang yang banyakan hutang, ada takutan berhutang nggak pulang lagi. Ini orang yang kada takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang takut kepada Allah akan meninggalkan berbagai kemaksiatan, berbagai maksiat, keinginan nafsunya, dan kenikmatan yang bersifat rendah, serta menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan buruk dengan melakukan berbagai ketaatan. Rasa takut dapat diperoleh dengan mengenal Allah dan mengetahui sifat-sifatnya. Allah Ta'ala mewahyukan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya apa? Orang yang takut kepada Allah itulah yang disebut ngarannya ulama. Jadi ulama itu dalam pandangan Allah bukan orang yang banyak menguasai ilmu, bukan orang yang banyak hafal hadis, bukan orang yang banyak hafal Quran. Ngaran ulama itu menurut Allah ada orang yang takut kepada Allah.
Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Perasaan takut juga dapat diperoleh seseorang dengan benar-benar mengetahui berbagai aib dirinya dan menyadari betapa sering dia mengabaikan perintah Allah dan larangannya. Orang yang benar-benar merasa takut kepada Allah dan siksanya akan selalu sibuk mengawasi dirinya dan memanfaatkan semua waktu yang dia miliki dengan baik agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diridai Allah. Orang takut lawan Allah kada kabar lagi mencari aib orang. Kenapa? Karena dia sibuk membaiki, meneliti aib dirinya seorang. Tingkat terendah orang yang merasa takut kepada Allah adalah jika dia mampu mencegah dirinya untuk tidak melakukan semua yang dilarang Allah, sehingga dia menjadi seorang wari', orang yang wara. Wara adalah meninggalkan semua yang dilarang Allah. Ini tingkat paling rendah. Nang haram semua tinggalkannya. Nang makruh kada masih tagawi, itu sudah dapat sekurang-kurang takut ngarannya. Sudah berhak menyandang titel orang yang wara. Iffah merupakan bagian dari wara. Iffah adalah menjauhkan diri dari segala keinginan nafsu nang kada baik tentunya. Usaha untuk menahan diri dari semua yang dilarang dan syubhat disebut takwa. Nang dilarang dihindari, nang kada jelas hukumnya dihindari, kalau kawa macam itu takwa ngarannya. Dan ketakwaan ini merupakan hasil dari rasa takut yang merupakan salah satu keadaan hati yang timbul karena ilmu. Jadi takut ini sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah. Takut ini pun juga dimiliki oleh orang-orang yang rajin berbuat taat kepada Allah. Para ulama sufi mengatakan orang yang ahli ibadah kepada Allah, orang yang selalu taat kepada Allah, dia pun sekurang-kurangnya memiliki 3 rasa takut. Hidupnya beribadah melulu. Ini pun ada juga rasa takut. Takut yang pertama apa? Khauful qabul, takut diterima. Diterima kada. Jadi orang beribadah itu bukan karena ada takutnya kepada Allah, tetap ada takutnya. Pertama, ibadahku ini diterima atau kada tahu lagi. Bila kada diterima, ada apa-apa, kada ada artinya. Ini pun selalu membuat ingat ketakutan. Ibadahku diteриmakah kada diteриmakah kada. Yang kedua, khaufur riya, takutnya datang riya. Riya ini penyakit dalam yang bisa merusak kita walaupun ibadah yang kita lakukan sudah berpuluh-puluh tahun. 10 tahun sudah kita gawi ibadahnya itu. Hari ini hanya kita bongkar riya, nah kita berdosa. Padahal ibadahnya sudah 10 tahun. Jadi orang ahli ibadah pun takut kalau ada riyanya. Yang ketiga, khauful hifzi, takut pemeliharaan Allah. Ibadah kita sepanjang hidup ini ada nilainya, ada gunanya kalau kita mati dalam keadaan Islam. Dalam hadis mengatakan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Artinya siapa datang kepada Allah membawa 1 kebajikan, 10 gandanya. Jadi kebajikan dalam dunia yang kita gawe saat ini belum kita bawa kepada Allah. Kalau kita sudah mati, kayaknya kita mati dalam keadaan beriman, nah hanya itu dinilai. Jadi orang yang takwa, yang takut, yang ibadah kepada Allah, takutan kalau macam itu. Takutan kalau kada diterima, takutan kalau kok ada ria, takutan kalau kok ya, ujung-ujungnya berbalik seorang nih. Ujung-ujungnya su'ul khatimah. Kan kehidupan kita sama lawan sembahyang.
Sembahyang kita parak salam batal, kenapa sembahyangnya? Adalah hasilnya lapaslah kewajiban kita, dibuli kilo sembahyang pulang. Jadi bacaan yang kayak tadi kadang menggugurkan kewajiban, walaupun sudah 4 rakaat, dikit lagi salam batal, nah habis. Nah kayak itu juga kehidupan kita ini sama lawan sembahyang. Bila sampai akhir hayat kawa assalamualaikum, nah hanya disebut kita adalah orang yang datang kepada Allah membawa amal kebaikan. Rasa takut merupakan cambuk yang digunakan Allah untuk mengarahkan hamba-hambanya agar mereka mengabdi dan beradab kepadanya, sehingga mereka menjadi dekat dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian derajat tertinggi rasa takut.